Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa koreksi ya atau penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan. Oke, jadi untuk perhitungan teman-teman itu kan masih banyak yang nanya suhu campuran yang dipakai itu yang buatan atau yang stainless. Nah, itu kedua-duanya digunakan ya teman-teman atau adik-adik. Jadi kan untuk tabel yang pertama itu adalah temperatur kalorimeter buatan. Itu adik-adik yang menit atau 5 menit terakhir atau 300 detik. Di sini dapatnya berapa? Misalkan ini saya kasih contoh untuk yang buatan itu adalah 29 derajat Celcius. Nah, mungkin ada yang beberapa yang udah buat template-nya seperti ini. Jadi nggak cukup lagi kalau misalkan mau ditambahin di bawahnya gitu ya. Jadi silahkan untuk kedua suhu baik yang dari buatan atau yang stainless itu dibuat seperti ini posisinya. Jadi ada 29 derajat Celcius untuk yang buatan dan 30 derajat Celcius untuk yang stainless, karena kan suhu akhir atau di 5 menit terakhir atau 300 detik terakhir itu adalah berbeda untuk yang buatan atau yang plastik ya, kalorimeter plastik dengan yang stainless gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah terkait perhitungan. Oke, jadi untuk perhitungan juga tuh harusnya ada dua ya, karena masing-masing kalorimeter itu dicari atau C kapital yang warna kuning ini dicari baik yang buatan atau yang plastik tadi ya, ataupun yang stainless. Jadi kalau misalkan ini kan dibuat poin ya, A perhitungan kalorimeter buatan, kemudian di bawahnya ada B perhitungan kalorimeter stainless gitu. Nah, kalau misalkan udah terlanjur si perhitungan ini mepet banget dengan yang 4.31 ini, teman-teman untuk yang penjelasan yang ini tuh kan nggak perlu ditulis ya, ini saya buat kayak gini supaya teman-teman atau adik-adik bisa paham atau mengerti gitu. Jadi untuk yang perhitungan kalorimeter stainless ini bisa adik-adik dibuat di samping sebelah sininya, karena saya rasa space dari laporan kalian masih cukup. Oke, bisa saya kasih contoh ya, sebentar kita pause dulu. Oke, baik, di sini saya lanjutkan ya. Jadi mungkin udah ada tuh yang nulis kayak gini contohnya. Nah, teman-teman atau adik-adik bisa buat untuk yang saya stabilokan warna kuning ini untuk yang perhitungan kalorimeter buatan atau yang plastik, kemudian untuk yang stabilo warna biru ini untuk yang kalorimeter stainless. Jadi saya rasa masih bisa untuk menuliskan perhitungan kedua-duanya untuk mencari C dari masing-masing kalorimeter buatan dan juga yang stainless seperti itu. Oke, kemudian berikutnya masuk ke perhitungan yang kedua. Nah, perhitungan kedua ini kan ada tuh perhitungannya. Ini jadi kita bentar. Ini kita turunin ke bawah biar cakep. Oke. Jadi untuk yang spesifik logam, ini kan ada C warna kuning ya. Berarti ini menggunakan kalorimeter atau C berdasarkan perhitungan yang ini. Yang stainless. C yang ini. C yang ini. Pakai C yang ini nanti. Oke. Untuk yang ini teman-teman atau adik-adik semua. Nah, untuk C yang ini. Yang saya stabilin warna kuning ini. Atau yang saya warnain warna kuning ini. Berarti pakai yang itu. Nah, jadi tinggal dimasukin aja. Untuk yang perhitungan kedua ini sebelumnya atau di video sebelumnya itu udah saya kasih koreksi atau catatan di kolom komentarnya terkait perhitungan yang kedua ini, bahwasanya untuk yang dicari itu adalah C kecil ini. Sebenarnya udah saya kasih penjelasan juga sih, ada massa logam, ada C kecil yang dicari, kemudian A dikurang C untuk delta T nya, kemudian massa air dikali dengan kalor jenis air. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah kalor jenis air yang senilai 4,18, kemudian delta T yang sebelah kanan adalah C dikurang B, kemudian C yang warna kuning itu dari perhitungan sebelumnya yaitu yang ini tadi. Nah, ini kalorimeter stainless C ini. Oke, jangan sampai salah. Kemudian baru perhitungan atau percobaan yang ketiga untuk C-nya di sini. Ini kan dia menggunakan kalorimeter buatan ya. Nah, berarti dia ini teman-teman. Untuk C yang warna kuning ini adalah hasil perhitungan yang pertama kali, itu yang ini. Perhitungan kalorimeter buatan yang ini. Jadi gunakan C yang ini. Oke. Jadi ingat ya. Sekali lagi saya tekankan atau ingatkan ke teman-teman atau adik-adik semua bahwasanya untuk yang perhitungan pertama itu harusnya ada dua,
karena masing-masing mencari kalorimeter buatan dan juga kalorimeter yang stainless steel. Oke, kemudian apalagi tadi ya pertanyaannya. Oke, mungkin itu aja karena saya rasa udah sangat jelas ya pada tutorial di video sebelumnya. Kemudian mungkin itu aja sih. Jadi intinya adalah suhu campuran itu adalah suhu air atau di 300 detik terakhir atau yang di 5 menit terakhir. Dan teman-teman atau adik-adik semua buat dalam rentang waktu 5, 10, 15, 20, 25 atau satunya adalah second atau detik ya teman-teman. Kemudian ingat untuk diagramnya ini atau grafiknya ini ya, grafiknya gunakan kertas milimeter block, bukan kertas atau bukan buku gambar atau HPS atau buku biasa atau bahkan di polinya langsung, bukan, tapi di kertas milimeter block. Oke. Kemudian apa lagi ya? Udah sih. Oh ya, pembahasan juga masih ada yang nanya. Jadi pembahasan itu adalah untuk paragraf pertama itu kalian tulis apa aja sih yang udah kalian kerjain ya ketika praktikum gitu. Misalkan pada percobaan atau pada praktikum kali ini saya melakukan percobaan yang pertama, yaitu mengambil air sebanyak 100 ml dari keran, kemudian menuangkan atau membagikannya ke dalam 4 wadah. Kemudian saya juga melakukan percobaan yang kedua, saya menimbang terlebih dahulu logam yang digunakan, kemudian saya juga menimbang garam sebanyak 2 gram dan lain-lain. Jadi intinya adalah paragraf pertama ini kalian ceritain apa aja sih kerjaan kalian gitu ya. Semakin banyak kerjaan kalian harusnya paragraf 1 semakin banyak gitu. Yang dokumentasi juga boleh, kayak misalkan saya mendokumentasikan setiap kegiatan seperti memanaskan air, kemudian mengambil NaOH dan HCl gitu. Kemudian yang lain-lain kayak mencuci juga boleh banget dituliskan atau dituangkan ya ke dalam paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf yang kedua ini itu kalian bahas reaksi tersebut ya pada percobaan penentuan kapasitas kalorimeter, baik yang kalorimeter plastik atau stainless steel itu termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Kemudian berikan argumen itu berdasarkan dari jurnal minimal 10 tahun terakhir. Kemudian kalian tempelkan foto yang berkaitan dengan praktikum terlebih dahulu dengan ukuran 5x5, baru kalian buat pembahasan. Ingat ya, untuk satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Kemudian untuk isi paragraf ketiga, keempat, dan kelima itu tinggal silahkan dibaca dan bisa di pause terlebih dahulu untuk video ini gitu ya, supaya teman-teman atau adik-adik sekalian itu tidak bingung. Kemudian ini udah saya kasih contoh sih. Jadi ini paragraf pertama, ketika saya praktikum saya melakukan bla 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 bla, intinya kayak mencuci kah, mendokumentasi kah, mengambil kah, menimbang kah, apa gitu. Teman-teman tulis aja gitu. Semakin banyak kerjaan kalian ketika praktikum, maka semakin banyak paragraf satu ini. Maka insya Allah nilai keaktifannya juga semakin banyak gitu ya. Kemudian untuk gambarnya kan tadi saya bilang ya, untuk paragraf kedua itu kalian tempelin gambar terlebih dahulu sebelum masuk ke paragraf kedua. Ini sebenarnya percobaan atau praktikum yang modul 2 ya. Sebentar. Oke, jadi ini saya ganti aja ya fotonya. Gede banget. Sabar, kita hapuskan untuk kita kecilin terlebih dahulu untuk fotonya. Gede banget. Kurang kecil. Gimana cara mengecilkannya lagi? Yaps. Oke, jadi intinya adalah sekecil ini saya rasa cukup deh. Intinya foto yang kalian print itu adalah ukuran 5x5 atau 5x4 gitu ya. Panjangnya ini 5, ininya 4. Intinya adalah sesuaiin aja supaya lebih rapih. Dan kalau misalkan kan percobaan pertama ini nggak hanya memanaskan ya, berarti kalian bisa masukin foto yang lain. Saya ambil terlebih dahulu fotonya sebentar. Oke, jadi ini adalah gambar ketika atau foto ketika kalian praktikum ya.
Sebentar, ini saya setarakan atau saya samakan dulu dengan foto sebelumnya. Oke, udah sama belum ya? Oke, mungkin ini dikecilin lagi deh. Oke, jadi intinya adalah gimana bersama. Ini kayaknya digedein. Ups. Oke, intinya kalau mau dimasukin lebih dari satu foto ya, setiap paragraf itu boleh diposisikan samping kayak gini boleh, kemudian di atas bawah juga boleh, jadi seenaknya aja dilihat. Kemudian kalau misalkan dia sampingan kayak gini berarti bisa dikasih tambahan. Sebentar, kita insert terlebih dahulu save text. Oke, di sini kita kasih keterangan kurung itu adalah huruf, jangan A kapital deh, A kecil. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita Ctrl D atau duplikat. Kita taruh di sini untuk yang itu. Oh, ini kita ganti A-nya jadi huruf B. Kemudian ya, kan dia jadi gelik gitu ya. Kita hilangkan garisnya supaya tulisannya aja yang ada. Ini juga sama, kita hilangkan pakai ini. Oke, nah jadi kayak gini ya. Kemudian gambar 1 ini kita kasih keterangan, berarti keterangannya itu adalah, kita kasih keterangan kan tadi A ya, nah itu adalah proses pemanasan air. Kemudian kita kasih titik boleh. Kemudian kita beri keterangan lagi untuk yang gambar B atau proses pencampuran air panas dan air dingin. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kan di sini ada dua foto, itu dikasih keterangan di bawahnya tuh A dalam kurung ya A, kemudian dalam kurung B, kemudian di bawahnya nih juga gambar 1 dikasih keterangan dalam kurung A itu apa. Dan ini kan proses pemanasan air ya. Kemudian gambar B itu apa gitu ini, atau ngapain gitu ini gambarnya. Ini izin ya, ini kalau nggak salah adik-adik TPB 5. Jadi adik-adik TPB 5 ini saya kasih sebagai contohnya gitu. Nah, jadi proses pencampuran air panas dan air dingin gitu. Kemudian kalau misalkan mau nambah lagi juga boleh di sampingnya gitu atau di bawah juga, it's okay gitu. Intinya adalah dikasih keterangan seperti ini. Kemudian PTMG nggak, ini adalah ini contoh pembahasan modul kemarin ya teman-teman. Ya teman-teman bahas tuh, intinya adalah dari data yang didapatkan bahwasanya bla 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 bla, dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan kalorimeter buatan tersebut merupakan reaksi eksoterm K atau endoterm K gitu. Kemudian jangan lupa kasih citasinya. Kemudian oh ya, setelah buat pembahasan itu langsung aja ke ini bab 5. Bab 5 itu adalah penutup ya. Baru di bawahnya adalah 5.1 kesimpulan, seperti itu. Kemudian setelah itu langsung aja ke daftar pustaka. Daftar pustaka seperti ini contohnya, ingat jangan sampai salah ya. Untuk dari buku itu contohnya kayak gini, ada penulis bukunya siapa, tahun terbitnya kapan, kemudian judul bukunya apa, dan jangan lupa digaris bawahi judul bukunya, contohnya ini ya. Kemudian penerbitnya siapa, di sini ada Erlangga. Kemudian kota terbitnya di mana, di sini Jakarta. Kemudian kalau untuk yang jurnal ini ada contoh dari Kopkar ya, namanya, nama penerbitnya, kemudian tahun terbitnya kapan, kemudian judulnya jangan lupa digaris bawahi, kemudian di bawahnya instansi yang menerbitkan jurnal itu siapa. Di sini ada Universitas Indonesia, kemudian kotanya di mana, itu di Jakarta. Kemudian kalau untuk yang berdasarkan website ya, itu ada di sini Tapsal, nama, kemudian tahun juga sama, jangan lupa ya, nama titik ada tahun titik, kemudian judul, di sini ada antimikrobal, kemudian ini di garis bawahi ya. Kemudian yang apa yang buat web itu dari mana, ini dari universitas
Ini sebenarnya kalau nggak salah kemarin contohnya adalah Universitas Indonesia juga. Jadi ini adalah dari websitenya si Universitas Indonesia. Diakses, kalian ngakses website itu kapan, kasih aja keterangan diakses pada tanggal berapa gitu, misalkan tanggal 26 September di sini. Kemudian jangan lupa linknya ditulis http://2 kemudian www.pencariilmukimia.com gitu ya. Udah sih itu aja untuk daftar pustaka. Kemudian nggak perlu ada lampiran karena kan lampiran itu nempelin foto ya, sedangkan saya minta untuk fotonya itu ditempelin di dalam pembahasan kayak dengan ukuran 5x5. Jadi kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.